Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arif Yulianto, nomor induk mahasiswa 2025 0554 01706. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tugas dari mata kuliah teknik digital D3 Teknologi Elektromedis tentang macam-macam rangkaian flip-flop, di mana pada kesempatan kali ini kita ditugaskan untuk membuat atau mensimulasikan rangkaian-rangkaian flip-flop tersebut ke Proteus. Jadi di sini nanti kita akan mensimulasikan apakah hasil-hasilnya dari simulasi ini nanti bisa sesuai dengan tabel kebenaran yang ada di teori. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang flip-flop, sedikit saya jelaskan di sini dari apa namanya Proteusnya. Ini komponen-komponen yang digunakan untuk membuat rangkaian flip-flop yaitu ada logit stage, itu kita gunakan untuk inputnya. Ini untuk inputnya kita gunakan logit stage, dan untuk outputnya kita gunakan logic block. Ini ya untuk outputnya kita gunakan logic block. Sedangkan untuk rangkaian SR flip-flop ini saya menggunakan gerbang NOR. Untuk gerbang NOR komponennya seperti ini. Untuk D flip-flop saya menggunakan IC 74LS74, dan untuk rangkaian JK flip-flopnya saya menggunakan 74LS76. Dan yang terakhir rangkaian T flip-flop dari JK flip-flopnya saya juga tetap menggunakan 74LS76. Oke, mungkin itu sekilas komponen-komponen yang kita pakai di Proteusnya. Sekarang kita kembali ke penjelasan apa itu flip-flop. Sedikit saya jelaskan untuk apa namanya konsep-konsep dasar dari flip-flop. Untuk pengertian flip-flop itu sendiri yaitu rangkaian logika digital. Flip-flop memiliki dua keadaan stabil atau bistable, dan flip-flop bisa digunakan untuk menyimpan satu bit data yaitu 0 ataupun 1. Untuk karakteristiknya, flip-flop sendiri terdiri dari tiga bagian atau tiga kondisi, yaitu memiliki output utama yang biasa kita sebut dengan Q, dan yang kedua memiliki output komplement yang biasa kita sebut dengan Q bar, dan yang ketiga memiliki kondisi memori atau yang biasa kita sebut dengan stage. Dan untuk perbedaan flip-flop dengan rangkaian kombinasional itu sangat jelas sekali. Untuk kombinasional tidak memiliki memori, sedangkan untuk rangkaian flip-flop itu memiliki memori. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas ke prinsip kerja flip-flop. Untuk flip-flop itu sendiri bekerja berdasarkan tiga kondisi, yaitu yang pertama berdasarkan inputnya, yang kedua berdasarkan kondisi sebelumnya atau stage, dan yang ketiga berdasarkan sinyal kontrol atau yang biasa kita sebut dengan clock. Untuk selanjutnya langsung kita ke macam-macam rangkaian flip-flop. Itu yang pertama ada SR flip-flop, biasa kita sebut dengan set reset. Untuk konsep dasarnya set reset flip-flop ini memiliki dua input yaitu set dan reset. Set itu untuk mengatur output menjadi satu. Outputnya mana? Outputnya Q ini. Jadi set satu nanti output akan menjadi satu. Sedangkan reset itu untuk mengatur output menjadi nol. Jadi saat reset kita kasih satu maka outputnya akan menjadi nol. Sedangkan untuk SR flip-flop itu sendiri bisa kita buat atau kita bentuk dari dua buah gerbang. Salah satunya ada gerbang NAND dan gerbang NOR. Ini bisa kita buat untuk rangkaian flip-flop set resetnya. Terserah kita pilih bisa menggunakan NAND, bisa menggunakan NOR. Tapi apapun gerbang yang kita gunakan nanti tetap akan menghasilkan satu tabel kebenaran seperti ini. Sedikit untuk penjelasan dari gambar. Jika S sama dengan 1, S sama dengan 1, maka output akan dipaksa menjadi satu. Outputnya Q-nya akan menjadi satu. Nah, kondisi seperti ini yang disebut kondisi set. Sedangkan jika R-nya sama dengan satu, R-nya sama dengan satu, maka kondisi outputnya dipaksa menjadi nol. Nah, ini yang dinamakan kondisi reset. Jika kondisi apa? Jika inputnya sama-sama satu, S-nya satu, R-nya satu, maka outputnya 00. Ini yang dinamakan eh, sistem tidak stabil atau invalid. Oke, untuk selanjutnya ke rangkaian yang kedua yaitu D flip-flop. Untuk D flip-flop, tabel kebenarannya seperti ini. Dan di Proteus nanti saya akan menggunakan IC 74LS74. Untuk inputnya, saya menggunakan input asinkron. Input asinkron itu menggunakan R direct dan S direct. Sedangkan untuk input sinkronnya kita menggunakan D dan clock.
Ini untuk konsepnya, ya, memiliki satu input utama yaitu D dan dirancang untuk menghilangkan kondisi tidak valid pada SL. Oke, untuk selanjutnya ke rangkaian yang ketiga yaitu JK flip-flop. Untuk konsepnya JK flip-flop ini yaitu pengembangan dari SR flip-flop untuk mengatasi kondisi tidak valid. Pada rangkaian Proteus saya nanti, simulasi saya nanti, itu saya akan menggunakan IC 74LS76 dan tabel kebenarannya seperti ini. Nanti kita buktikan apakah betul saat kita simulasikan. Untuk prinsip kerjanya, jika J sama dengan K sama dengan 1, maka outputnya akan berubah. Outputnya akan menjadi toggle, flip-flop akan bergantian. Antara Q dan Q barnya akan bergantian. Itu yang dinamakan toggle. Terus untuk yang terakhir, kita beralih ke rangkaian T flip-flop. Untuk T flip-flop ini sendiri konsepnya yaitu turunan dari JK flip-flop. Jadi pada rangkaian Proteus nanti saya akan menggunakan ini, rangkaian IC yang T flip-flop dari JK flip-flop. Ini ya, untuk tabel kebenarannya menggunakan seperti ini. Oke, mungkin untuk mempersingkat langsung saja kita ke Proteus 7-nya. Kita coba, kita simulasikan apakah sesuai. Sebelumnya inputnya kita kasih 0 semua. Untuk selanjutnya kita coba bagi layar. Kita cari rangkaian yang pertama SR flip-flop ya. Kita cari SR flip-flop. Ini. Oke, untuk rangkaian yang apa? SR flip-flop kita cari gambarnya. Kita cari gambar. Oke, ini untuk gambarnya. Kita coba langsung kita play dan kita sesuaikan dengan tabel kebenarannya apa benar. Kita playkan dulu. Untuk yang pertama, jika S0 R0, maka kondisi Q dan Q barnya akan hold, ya, tidak ada input. Sekarang kita coba ke kondisi berikutnya S0 R1, S0 R1, maka kondisi Q 0 dan Q bar 1. Ini yang dinamakan kondisi reset karena kondisi outputnya 0. Sedangkan untuk kondisi yang ketiga, S-nya 1, kita rubah S-nya 1, R-nya 0, maka kondisi yang terjadi outputnya Q-nya 1, Q bar-nya 0. Nah, ini yang dinamakan kondisi set karena Q-nya ada output 1. Bisa sesuai ya. Terus untuk yang kondisi terakhir, jika set 1 dan reset 1, maka kondisinya invalid atau biasa dikatakan sistem tidak stabil. Ini kondisi terlarang. Jadi biasanya kondisi itu salah satu. Setnya 1, resetnya 1, resetnya 0, atau sebaliknya. Ya, jadi untuk rangkaian yang pertama kita simulasikan sangat sesuai sekali dengan tabel kebenaran. Oke, kita lanjut ke rangkaian yang kedua yaitu D flip-flop. Kita cari D flip-flop. Oke, ini D flip-flop. Kita stop dulu. Inputnya kita kasih 000. Terus kita playkan. Kita coba. Nah, untuk input asinkronnya ini saya tunjukkan untuk S-nya. S dan R ini adalah input asinkron. Sedangkan untuk D input utama dan clock ini termasuk input sinkron. Ya, untuk D sama clock ini adalah input sinkron, sedangkan untuk S dan R ini input asinkron. Oke, sekarang kita coba kondisi asinkron set. Kita coba S-nya low, berarti 0, R-nya high, R-nya high. Kondisi clock dan D-nya ini tidak kita hiraukan dulu, kita lewati dulu. Apa yang terjadi? Output Q-nya menjadi high. Ini yang dinamakan kondisi asinkron set karena Q-nya high. Terus selanjutnya yang kedua yaitu asinkron reset. Kita coba S-nya high, S-nya high, R-nya low, 0. Untuk D dan clock-nya tidak kita hiraukan. Apa yang terjadi? Q-nya menjadi low atau 0. Q bar-nya yang 1. Nah, ini yang dinamakan dengan kondisi asinkron reset. Oke, sekarang lanjut ke kondisi yang ketiga. Kita coba S-nya low, high-nya, R-nya low juga. Yang terjadi Q-nya low, Q-nya high. Ini ya, Q-nya high. Sorry.
Q-nya high. Tapi Q bar-nya juga high. Jadi ini kondisi yang tidak valid ya. Terus selanjutnya kita masuk ke kondisi sinkron set. Untuk kondisi sinkron set kita coba S-nya kita high, R-nya kita high, clock-nya ini otomatis karena sudah otomatis, dan D-nya kita high juga. Maka kondisinya output Q-nya menjadi high. Ini yang dinamakan sinkron set. Terus untuk selanjutnya sinkron reset. Ini S-nya high, R-nya high, dan D-nya low. Kita low-kan, kita nolkan. Apa yang terjadi? Q-nya, output Q-nya menjadi 0 atau menjadi low. Ini yang dinamakan dengan sinkron reset. Oke, jadi untuk rangkaian yang kedua di flip-flopnya juga hasilnya sama persis dari tabel kebenaran sama yang kita simulasikan di Proteus ini. Oke, selanjutnya kita stop, kita lanjut ke rangkaian yang ketiga, yaitu JK flip-flop. Oke, kita cari JK flip-flop, rangkaiannya yang ini ya. Sorry. Oke, ini rangkaiannya yang JK flip-flop menggunakan IC 74LS76 sama dengan yang digambar. Dan langsung saja kita perintahkan sesuai dengan tabel kebenaran. Kita playkan dulu. Terus kita kondisi yang pertama yaitu asynchron set. Itu S-nya low, R-nya high, dan JK clock-nya ini sementara tidak kita hiraukan dulu. Kita cuma menggunakan input asynchron S sama R ini saja. Kondisinya Q high. Nah, ini yang dinamakan kondisi asynchron set. Terus untuk kondisi berikutnya, S-nya kita high-kan, R-nya kita low-kan, yang terjadi Q-nya menjadi low. Nah, ini yang dinamakan kondisi asinkron reset. Ya. Untuk selanjutnya, kondisi sinkron hold. Jadi, ini kondisi awalnya seperti ini. Nanti setelah kita lakukan sinkron hold ini, maka kondisinya akan tetap seperti ini. Kita coba untuk S kita high-kan, untuk R kita high-kan, terus untuk J kita low-kan, dan kalau maka hasilnya tetap seperti kondisi stage yang awal. Ini yang dinamakan sinkron hold. Oke. Terus kondisi berikutnya sinkron set. Kita coba S-nya high, R-nya high, J-nya high, J-nya kita high-kan, K-nya low, kondisinya Q-nya menjadi high, Q-nya 1. Nah, ini yang disebut kondisi sinkron set. Ya, karena outputnya high, Q-nya high. Terus kondisi selanjutnya sinkron reset. S-nya kita high, R-nya kita high, J-nya kita low, 0, K-nya kita high. Ini yang terjadi, Q-nya menjadi low, 0. Ini yang dinamakan kondisi sinkron reset. Oke. Untuk kondisi yang terakhir, kita ke sinkron toggle. Gitu, kita coba S-nya high, R-nya high, J-nya high, K-nya high. Yang terjadi, outputnya akan menjadi toggle atau flip-flop, ganti-ganti gitu ya. Jadi untuk rangkaian yang ketiga jika flip-flop, ini juga sangat sesuai benar dengan apa yang ada di tabel kebenaran ini. Oke, kita stop, kita lanjutkan ke rangkaian yang keempat. Nah, untuk rangkaian yang keempat yaitu T flip-flop. Untuk T flip-flop, kita cari gambarnya, kita cari rangkaiannya ini untuk T flip-flop. Oke, untuk IC-nya tetap sama menggunakan 74LS76 dan konsepnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa JK flip-flop ini adalah turunan dari T flip-flop ini adalah turunan dari JK flip-flop yang sebelumnya. Untuk prinsip kerjanya, jika T sama dengan 0, maka kondisinya hold. Oke, T itu sama dengan JK ini karena penggabungan dari JK ini disebut T. Terus untuk T1, maka kondisi akan toggle. Oke, sebelum kita coba kondisi T-nya 0 atau 1, kita high-kan dulu input asinkronnya dulu. Oke, kita coba, kita play jika 0, maka hold, dia akan terkunci. State awalnya seperti ini, dia akan terkunci seperti ini.
Nah, jika T-nya 1, kita rubah high, kita 1, maka apa yang terjadi? Yang terjadi outputnya akan toggle pergantian flip-flop. Oke ya, seperti itu ya. Dan nolkan lagi, dia akan di stage yang sebelumnya. Out akan mengunci di stage sebelumnya. Kita high-kan, dia akan flip-flop. Kita low-kan, dia akan stage. Oke, untuk rangkaian yang keempat juga sesuai antara simulasi dan tabel kebenarannya. Oke, sekarang kita stop. Ini tadi untuk rangkaian-rangkaian di Proteusnya. Kita kembali ke PPT-nya. Oke, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu apa namanya perbandingannya antara beberapa jenis flip-flop yang sudah kita bahas tadi di atas, yaitu untuk jenis SR, itu inputnya S dan R, dan keunggulannya sederhana, kelemahannya kondisi kadang tidak valid. Untuk jenis D flip-flop, itu inputnya D, keunggulannya stabil, kelemahan tidak fleksibel. Dan jenis JK flip-flop itu inputnya J dan K, keunggulannya lengkap, kelemahannya lebih kompleks. Dan jenis T flip-flop itu inputnya T, keunggulannya sederhana untuk counter, tapi kelemahannya sangat terbatas. Selanjutnya, untuk relevansi dalam teknologi elektromedis, itu flip-flop biasanya banyak digunakan dalam sistem alat medis, seperti pasien monitor, yaitu untuk menyimpan sistem alarm, dan ECG untuk menyimpan data sinyal sementara. Untuk inkubator biasanya digunakan untuk menyimpan kondisi suhu sebelumnya, dan infus pump digunakan untuk mengontrol urutan kerja sistem. Jadi kita sebagai teknisi elektromedis, kita harus memahami bagaimana data itu disimpan dan harus mampu menganalisis kerusakan pada rangkaian memori tersebut. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.